Mari kuliah di IAIN Ponorogo, kampus hijau, kampus peradaban. Segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dengan tema mengenal 10 malaikat dan tugasnya. Ada yang tahu apa itu malaikat? Malaikat itu secara bahasa berasal dari kata malaikat yang artinya kekuatan. Yang kata jamaknya adalah malaikah. Malaikat secara istilah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang tidak mempunyai akal, tidak makan, tidak minum, tidak berjenis kelamin, dan tidak mempunyai nafsu. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam Nazm Aqidatul Awam, malaikat seperti ini: wa malakul ladzi bila abin wa dan malaikat itu semuanya tidak mempunyai bapak dan ibu. La akla la syalbu wala naum lahum, tidak mempunyai akal, tidak makan, dan tidak tidur. Dan tafsilul asyrin minhum, jadi ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Meski sejumlah malaikat itu ada banyak, tidak terbatas, hanya Allah lah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Yang wajib kita imani itu hanyalah 10. Yakni adalah tafsilu asyrin minhum. Secara terperinci ada 10 malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Azrail, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, dan yang terakhir adalah Ridwan. Kita tadi sudah mengenal apakah arti dari malaikat ini tadi secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, sesudah kita mengenal nama-nama malaikat 10 tadi, selanjutnya kita akan mengetahui 10 malaikat tadi dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, atau yang biasa disebut Ruhul Kudus. Malaikat Jibril ini oleh Allah diberi tugas untuk menyampaikan wahyu dan risalah kepada nabi-nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail oleh Allah diberi tugas yaitu memberi rezeki orang dan mengatur hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Malaikat Israfil oleh Allah diberi tugas yaitu untuk meniup trompet sangkakala, yaitu yang pertama dan yang kedua atas perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga, malaikat Azrail, atau yang biasa disebut malaikatul maut, yaitu tugasnya untuk mencabut nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu dan yang keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk menanyai
seseorang dikubur dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinika, apa agamamu? Dan sampai selesai. Apabila seorang muslim berhasil menjawab dengan benar pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir dalam kubur, maka diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah kitab itu dijelaskan bahwa mungkar nakir ini ini untuk malaikat, untuk orang-orang yang tidak beriman, tapi yang untuk orang beriman itu beda lagi istilahnya. Dan selanjutnya malaikat Raqib wa Atid. Ini Raqib dan Atid alaihi salatu wassalam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas yaitu mencatat amal baik dan amal buruk seluruh manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah pemimpinnya para malaikat di neraka, atau yang sering kita dengar istilahnya malaikat penjaga pintu neraka. Karena di dalam neraka itu ada malaikat Zabaniyah namanya. Itu pemimpinnya adalah malaikat Malik alaihi salatu wassalam. Dan selanjutnya yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Ya, ini malaikat yang bertugas menjaga pintu surga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sesudah kita mengenal nama-nama 10 malaikat dan wajib kita imani dan tugas-tugasnya, semoga setelah kita mempelajari dan mengenal tugas-tugas para malaikat ini, iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk iman kepada malaikat itu merupakan bagian dari rukun iman. Terima kasih. Saya harap nanti untuk selanjutnya nama-nama 10 malaikat atau pembahasan pada kali ini, saya harap anak-anak membuat resumen dan untuk dikumpulkan ke saya nanti pada tanggal 20 Mei. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap patuhi peraturan pemerintah. Dari saya kurang lebihnya ada mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.